Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Kembali lagi ya di kita kembali perubahan edisi Ramadan. Sebelum kita awali kelas kita sore ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sebagai syukuran atas nikmat, rahmat dan kepahaman dalam kelas kita sore ini. Berdoa silakan. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika. Mau kan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya. Kita lanjutkan serialnya, biografinya Hawking. Kita sudah sampai pada bab 18 dari bab 19 bab yang ada. Mungkin besok atau lusa udah selesai. Terus leren dulu sampai Lebaran nggak ada kegiatan, atau mungkin ada tapi kita lihatlah. Kita masuk bab 18, munculnya seorang guru. Kehidupan Hawking tidak berubah secara signifikan kecuali setelah publikasi Power versus Force. Jadi tidak ada perubahan signifikan. Dia masih menjadi psikiater. Tapi serangkaian peristiwa mulai terungkap bagaimanapun yang akan mendorongnya dengan kecepatan penuh ke dalam peran sebagai guru. Kalau di kampung tuh guru ini dia kamokula gitu. Orang tua yang dituakan dalam bidang ilmu itu tetap kamokula. Baik dia orang tua biologis maupun orang tua ilmu tetap kamokula. Perkembangan spiritual Hawking terus berlanjut setelah ia melintasi celah tinggi. Jadi satu konferensi terakhir tetap ada. Semua kebangkitan dan transformasi dalam kesadarannya sekarang memperbesar satu perbedaan yang tersisa. Kegigihan perasaan pribadi tentang diri sebagai inti dari kehidupan dan eksistensi seseorang. Dalam keheningan abadi tak terbatas, murni tanpa pikiran untuk berkonsultasi, tidak ada pikiran dan konsep yang tersisa. Hanya inti dan esensi kehidupan itu sendiri yang tersisa. Ia telah menyerahkan segalanya kepada Tuhan kecuali kehidupan itu sendiri. Hawking menyadari bahwa dia masih memiliki ilusi bahwa akunya lah sumber kelangsungan hidupnya. Akunya lah yang merupakan source of self. Ini ego gitu ya, kecil. Keyakinan batin di dalam egonya bahwa itulah sumber eksistensinya. Meski diri pribadi sudah larut sampai pada taraf tertentu, menurut Hawking, masih ada pengalaman hidup sebagai kehidupan yang perlu dikorbankan. Pada titik ini, awareness diidentikan dengan kualitas hidup itu sendiri. Hanya itu yang tersisa, hanya kehidupan. Menjadi jelas bagi Hawking bahwa apa yang harus diserahkan kepada Tuhan adalah kehidupan diri dan motifnya untuk terus eksis sebagai yang mengalami dan tampak sebagai sumber dan substrat dari hidup. Jadi yang mengalami itu orang. Yang mengalami itu orang, yang mengetahui langsung pengalaman orang itu aku gitu ya. Biar kita tidak bingung. Hawking melanjutkan untuk menyerahkan hidup sendiri kepada Tuhan. Namun dengan meletakkan keyakinan pada dirinya sebagai sumber kehidupan, teror dan penderitaan yang hebat pada kedalaman eksistensial mengalahkannya.
Jika saya melepaskan diri sebagai sumber eksistensi dan kehidupan pikirnya, saya akan berakhir dan mati selamanya. Yang mati ya ketidaksadaran antara orang dengan aku. Menurut Hawking, seseorang sebenarnya mengalami kematiannya sendiri. Hawking menggambarkannya sebagai kecemasan terpuruk, rasa mustahil untuk dihadapi. Menghadapi teror eksistensial ini bisa disebut sebagai ujian terakhir. Langkah terakhir, katanya, diintuisi sebagai finalitas yang darinya tidak ada jalan untuk kembali. Dan dengan demikian ada kekhawatiran pada kemutlakan finalitas. Dengan ketakutan dan momen ragu-ragu, Hawking mengatakan bahwa dia menyerahkan apa yang dia rasakan sebagai inti dari kehidupan itu sendiri. Apa yang membawanya melalui teror, kenangnya adalah keyakinan pada ajaran Zen bahwa semua ketakutan adalah ilusi, tidak ada kematian yang mungkin, dan berjalan lurus apapun yang terjadi. Yang katanya muncul sebagai getaran dari dalam auranya. Dia percaya itu muncul dari salah satu kehidupan gurunya yang lalu. Lebih khusus lagi pesannya adalah jangan menahan apa-apa, serahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Dan bersedialah mengalami kematian. Yang mati itu adalah jenis aku yang kecil. Dengan keyakinannya, dia mengatakan bahwa kehendak spiritual mengambil langkah terakhir. Setelah beberapa saat penderitaan yang hebat, kematian datang. Meskipun transisi dalam waktu mungkin memakan waktu kurang dari 1 menit, tetapi itu terjadi tampaknya. Tapi ketika itu terjadi, tampaknya terjadi dalam kedalaman yang sangat dalam dan di luar kendali atau ingatan. Seperti runtuhnya sebuah bangunan atau gempa bumi, begitu prosesnya dimulai, proses itu berkembang dengan momentumnya sendiri dan membawa serta perasaan teror sementara yang terkait. Seolah-olah struktur dari semua yang menjadi inti dari realitas telah menghilang. Finalitas kematian itu luar biasa, kenang Hawking. Akhirnya penderitaan itu berakhir dan digantikan oleh kemegahan dan keagungan, keheningan, kesunyian, dan kedamaian tanpa batas. Pikiran itu tercengang dan diliputi kekaguman, itu kemudian menjadi sunyi dan menghilang. Hawking berkata bahwa dia menyeberangi apa yang disebut sebagai pintu terakhir, final door, itu ketika sepenuhnya ilallah, gitu ya. Ketika sepenuhnya ilallah, bahwa ya aku itu kehidupan saja, medan dari aku mutlak. Aku adalah kehidupan yang aktif, dan kira-kira begitu. Sementara alam ini adalah kehidupan yang pasif. Di sisi lain, dari pintu kematian, semua kehidupan dan eksistensi terbuka bagi kemuliaan Tuhan. Telah melewati celah tinggi dan penderitaan kematian ego. Jadi ada penderitaan dari kematian ego itu. Hawking menemukan dunia tiba-tiba menyala. Semuanya terpancar sebagai konsekuensi dari kehadiran dan cahaya batinnya. Dan itu adalah cahaya eksistensi, cahaya keilahian bersinar melalui segalanya. Jadi cahaya dari konteks itu bersinar melalui aku pasif maupun aku aktif. Kira-kira begitu. Kita tulis ya, cahaya dari aku mutlak bersinar melalui aku aktif dan aku pasif. Nah, ini kita tulis. Guru spiritual yang besar.
Suatu pagi sekitar pukul 4 pagi, Susan sedang berbaring di tempat tidur di samping suaminya yang sedang tidur dalam keadaan hipnotik. Baru saja terbangun. Melalui penglihatan periferalnya, dia melihat cahaya terang memancar dari sudut ruangan. Apa itu? Susan bertanya-tanya. Dia berbalik dengan mata terbelalak untuk melihat apakah lampu menyala. Sebuah luminositas indah seperti matahari terpancar menyelimuti seluruh ruangan hingga tidak ada benda lain yang dilihat. Jadi kalau sudah ilaulahnya bagus, menyala. Kamu nggak bisa lagi nggak jadi matahari bagi dunia gitu. Kalau ilaulahmu sudah apa sudah kokoh, tidak bisa lagi kamu tidak menyala di dunia. Nah, ini tantangan bagi yang sudah bersanatorikoh, ya kan? Kamu kalau belum menjadi matahari bagi dunia itu, kamu harus terus-menerus lakukan transformasi. Cahaya itu kemudian bergerak ke arah Susan, memasuki tubuhnya di jantungnya. Dia merasakan pancaran indah ini dan merasakan pergeseran spiritual. Meskipun dia masih tidak tahu apakah cahaya itu, dia tidak takut selama pengalaman itu. Dia menyamakannya dengan katakan dicium oleh malaikat. Ketika dia berbagi pengalaman dengan Hawking, dia berkata tanpa basa-basi, oh itu mengubah hidup. Ya oke, tapi apa itu? Susan bertanya, cahaya ilahi, jawab Hawking. Mengingat pengalaman Bill Wilson dengan cahaya pada saat pertobatan spiritualnya di rumah sakit Tones. Setelah pengalamannya dengan cahaya, Susan mulai merasakan bahwa dia seharusnya membantu menyebarkan ajaran spiritual suaminya. Hawking bagaimanapun masih seorang psikiater aktif dan tidak dalam posisi untuk mengajar dan menulis penuh waktu. Jin Jin Hemon, seorang biarawati Buddha, menjalankan Jin Hemon Yoga Research Center di Gangnam-gu, Seoul, Korea. Seorang mantan asisten yang mulia Dalai Lama. Jadi asistennya Dalai Lama, artinya Jin Hemon ini pernah ubudia sama Dalai Lama. Selama 6 tahun, dia mempelajari Buddhisme Tibet di India dan merupakan orang Korea pertama yang diinisiasi oleh Dalai Lama ke Tantra sebelum kembali ke Korea untuk mendirikan pusat meditasinya. Pada tahun 98, Indonesia baru ini ya, baru 98 itu reformasi. Baru demo bakar-bakaran. Saya masih SMP 98. Segera setelah Power versus Force diterjemahkan ke dalam bahasa Korea, dua jenderal mendekati Moon dengan salinan buku tersebut. Jadi berharap dapat membawa penulisnya ke Korea. Para pejabat pemerintah ini berpikir bahwa mengirim seorang pelayan Tuhan seperti Moon akan mempengaruhi Hawking untuk datang ke negara mereka. Jadi Hawking sudah dicari oleh jenderal di Korea Selatan. Karena mereka membaca buku Power versus Force. Terkesan dengan karya Hawking, Moon terbang ke Amerika Serikat bersama dua jenderal dan seorang perawat Korea dari Wyoming untuk menerjemahkan dan mengundang Hawking secara langsung menunjukkan ketulusan mereka. Jadi Hawking di sini Hawking itu
sudah menjadi guru spiritual yang besar gitu ya. Diundang oleh negara. Moon dengan ramah mendesak agar Hawking terbang ke Korea Selatan. Dia menjawab dengan kembalilah besok. Nggak langsung dijawab. Suruh besok lagi, kasih jiwa ke sini lagi. Ketika mereka tiba keesokan harinya, Hawking meminta Susan untuk mengambilkan bola dunia agar mereka bisa melihat di mana letak Korea Selatan. Yang membuat Susan heran, Hawking setuju untuk ke sana. Perjalanan Hawking dan Susan ke Seoul, Korea, pada Juli 1999 memiliki dua prioritas. Pertama, Hawking mengatakan mereka bertindak sebagai konsultan strategis. Korea Utara dan Korea Selatan tampaknya berada di ambang perang balistik. Bertemu dengan pejabat pemerintah Korea Selatan, Hawking mengatakan mereka menggunakan metode kalibrasi mereka untuk mendiagnosis situasi antara kedua negara dalam upaya menghindari perang. Jadi Hawking menjadi konsultannya Korea Selatan untuk krisis dengan Korea Utara. Jadi minimal gitu kamu Mas Imam. Minimal ya jadi konsultannya ya Bupati Magetan lah. Gimana kok program kesejahteraan ini? Nggak bisa kamu mempertahankan saya hanya jual donat aja bang. Nggak bisa begitu. Kamu harus menyalah. Oh, siap gitu ya. Hawking mengkalibrasi berbagai opsi strategis. Hawking menyimpulkan bahwa jika Korea Selatan mengancam Korea Utara dengan kekuatan politik, Korea Utara akan membalas dengan agresi militer. Dari mana Hawking tahu? Dia kalibrasi dulu. Kalibrasi siapa? Kim Jong-un apa ya? Apa Kim Jong-il? Hawking mengatakan dia mengkalibrasi bahwa Korea Utara tidak berminat menggunakan senjata nuklir atau perang biologis. Tetapi jika diprovokasi, mereka akan membalas dengan kekuatan militer. Hawking mengkalibrasi pemimpin Korea Utara Kim Il-sung itu 400. Ya cukup nalar lah, asal jangan dibikin stres saja. Kalau bikin stres, dia keluarin nuklirnya. Dengan menggunakan kinesiologi, mereka menduga bahwa kecuali dia diserang secara politis, dia tidak akan menggunakan kekuatan militer. Kesimpulan yang sama yang diperoleh Hawking dalam video demonstrasi Power versus Force yang diterbitkan tahun 1996, 3 tahun sebelum pertemuan itu. Saran Hawking adalah untuk mendukung posisi politik pemimpin Korea Utara dan mengabaikan ancaman militer. Anggota Kongres dan legislator Korea Selatan setuju dengan tentu secara pribadi. Tampaknya ini adalah langkah yang tepat karena tingkat ancaman balistik turun dalam beberapa hari. Jadi dikalibrasi dulu motif-motifnya, baru ngambil keputusan. Tapi saya nggak menerima jasa begini ya, capek. Agenda kedua ditetapkan oleh Moon sendiri. Dia ingin Hawking mengajar murid-muridnya dan anggota pusat meditasinya. Pengaruh Hawking dan kesadaran akan karyanya terus menyebar setelah kunjungannya ke Korea. Tanpa usaha dari pihak Hawking, sejumlah besar orang Korea tertarik kepadanya sebagai guru spiritual. Seolah-olah oleh daya tarik yang kuat. Lah ini kan sudah ilallah kan dia kan. Sudah ilallah itu menyala dia. Dilihat orang spiritual, wah ini luar biasa ini. Lah kita sudah ilallah, tapi belum menyala itu karena tidak transformatif ilaulahnya itu. Hanya informatif toh. Gitu. Akhirnya yang nggak menyala, kamu ngulang-ngulangin informasi, kamu nggak tahu cara menggunakan sanatmu secara transformatif. Kayak menglambe, hanya informasi, kamu ucap-ucap, tapi tidak
menjadi prinsip transformatif. Tidak menjadi prinsip transformatif. Akhirnya ya nggak berubah apa-apa. Power versus Force dan buku berikutnya, The Eye of I, menjadi buku terlaris di Korea. Sesuatu yang tidak pernah terjadi di Amerika. Korea Selatan maju. Nanti dikejar sama Muna lah Korea Selatan. Nanti orang Muna, mana ini orang Muna? Ada yang jangan-jangan orang Muna nggak ada yang ikut nih. Absen dulu orang Muna. Oh apa masuk dia ada orang Muna. Nggak ada orang Muna. Nanti yang kejar Korea ini orang Muna ini. Jadi kalau ilaulahnya itu tidak transformatif, dia tidak menyala. Ya gimana menyala informasi? Ya? Hanya informasi. Seperti itu. Hawking memiliki cinta dan penghormatan yang jelas untuk orang Korea Selatan dan budaya mereka yang jelas-jelas berbalas. Orang Korea Selatan sangat akomodatif padanya. Misalnya, setelah mereka mengetahui bahwa dia menyukai diet Pepsi, mereka mengirim sekelompok orang untuk mencari ikannya gitu ya. Akhirnya menemukan gudang tidak jelas yang membawanya. Jadi Hawking suka apa itu dibawain. Nah gitu Mas Imam, kamu nanti kalau sudah jadi menyala, kamu suka apa itu diambilin, dibawain. Jika Hawking menunjukkan bahwa dia menyukai sesuatu, dia segera menemukan itu dikemas dan siap untuknya. Tajrid iki. Suka langsung dapat, suka dapat. Karena ilaulahnya menyala gitu. Mengunjungi toko museum dengan ratusan ukiran Buddha. Hawking berhenti sejenak untuk menghargai patung Buddha kayu cendana yang diukir. Saat dia berdiri dekat pintu, menunggu untuk pergi, dia melihat pemandunya menawar dengan pemilik toko. Mencoba membeli patung seharga 5.000 US dollar. Hawking dengan cepat mengetahui bahwa dia harus memperhatikan apa yang dia katakan. Hal itu mungkin menggoda untuk mengeksploitasi kelompok ini jika Hawking menginginkan sesuatu. Maksudnya, wah ini lumayan ini bisa aku mainkan ini. Ya kan? Tapi Hawking punya integritas. Dikasih ya diambil tapi tidak mau memanfaatkan itu gitu. Harus begitu Mas Imam. Jangan Pak, itu yang sana itu udah nikah belum? Jangan begitu. Nanti kamu dihajar sama Mbak Sri. Nanti kamu masuk koran seorang guru spiritual ditemukan keracunan di kamarnya setelah minum kopi buatan istri. Ya repot. Ya jangan aji mumpung gitu loh. Itu berbahaya ya, itu berbahaya. Kadang-kadang tuh dimanfaatin gitu ya. Eko, Pio kamu harus punya integritas. Tetapi dia mengatakan bahwa dia hanya mengakui hubungannya dengan mereka. Jangan larut oleh sanjungan mereka gitu. Hati-hati, jangan sanjung-sanjung. Wah, Mas Imam kok awet muda ya, padahal umur udah 80. Wah. Ya, kamu. Sekelompok orang Korea Selatan terus melakukan perjalanan ke Sedona. Perjalanan 24 jam dengan pesawat dan bis untuk mengalami waktu yang singkat di hadapan guru mereka pada ceramah dan satsangnya. Jadi kelasnya Hawking sudah didatangi oleh orang-orang dari Korea. Kemudian Hawking diundang kembali ke Seoul pada bulan September 2000. Kali ini semata-mata untuk mengajarkan kalibrasi tingkat kesadaran dan kebenaran spiritual yang dapat diverifikasi. Kepada murid-muridnya yang setia. Sebelum kuliah ini,
hujan turun terus-menerus selama beberapa minggu. Setelah menjawab pertanyaan terakhir, dia meminta semua orang menoleh untuk melihat jendela di belakang ruangan. Matahari menerobos awan, memenuhi ruangan dengan cahaya keemasan yang cemerlang saat pelangi muncul di langit. Jadi ada tanda-tanda alam gitu ya. Tanda-tanda alam. Sebelum perjalanan kedua ini, Hawking mengalami transisi di mana tubuhnya merasa seolah-olah sistem saraf menangani lebih banyak energi daripada yang awalnya dirancang untuk ditangani. Saraf tubuh seringkali terasa seperti kabel tegangan tinggi yang terbakar dengan energi dan arus tegangan tinggi. Sensasi menyakitkan itu berlanjut saat dia berada di Korea Selatan. Seluruh tubuhnya sakit, mengharuskan dia untuk berbaring secara berkala. Susan kebetulan mengambil sebuah buku di kamar hotel mereka dan mulai membaca kisah Sang Buddha. Lalu dia temukan bahwa Sang Buddha berkata bahwa tulangnya terasa seperti akan patah dan retak. Guru spiritual tingkat tinggi semuanya mengalami masalah fisik yang sama. Hawking nggak tahu itu, tapi lega mendengarnya. Dorongan dari perjalanan keduanya ke Korea Selatan adalah seminar 5 hari dan satsang yang diberikan Hawking kepada murid-murid Mon di pusat meditasinya, di mana dia diberi kehormatan yang tidak biasa pada upacara inisiasi formal. Pada tanggal 25 September 2000, dia dianugerahi gelar resmi. Silakan dibaca sendiri ya. Ini bahasa Korea. Yang secara longgar diterjemahkan sebagai seorang makhluk yang tercerahkan, yang datang ke dunia ini dengan jiwa besar dan mendapatkan pencerahan lebih awal. Jadi, ilaulah yang transformatif itu sudah tercerahkan. Itu sejak awal kopdar saya bilangin gitu. Loh, pencerahan itu gampang, asal kamu ilaulamu itu, la ilaha ilaulamu itu bersifat transformatif. Orang nggak percaya dulu, alah gimana kamu? Ya kan? Jadi la ilaha illallah yang sifatnya transformatif, yaitu itulah pencerahan besar gitu. Tapi masalahnya kan selama ini la ilaha illallah kita ini baru level informatif, belum transformatif. Itu menjadi tantangan tersendiri bagi orang-orang Torikoh. Tantangan tersendiri bagi orang-orang Torikoh, apalagi bertorikohnya sudah puluhan tahun. Wah harus kejar pencerahan ini. Gimana itu? Gelarnya juga berarti gunung spiritual yang besar. Dalam membandingkan Hawking dengan sebuah gunung, kelompok Koreanya mengakui dia sebagai guru spiritual sejati. Sudah diakui di Korea, tapi di Amerika belum diakui. Dalam perjalanan kedua ke Korea Selatan inilah Hawking memutuskan untuk menerima perannya sebagai guru spiritual. Sampai saat ini, dia telah melalui masa-masa perkuliahan, berbagi wawasan tentang peta kesadaran, Acim, metode Sodana, dan ajaran Timur. Dia telah mempromosikan guru spiritual lain seperti Sam. Dia pernah dan telah mengajarkan ajaran Nisargadatta Maharaj dan Ramana Maharshi. Tetapi Hawking belum menganggap dirinya sebagai guru sampai dia di Korea ini ya. Ketika ditanya dalam sebuah wawancara tahun 96, apakah dia akan menyebut dirinya sebagai seorang guru spiritual, Hawking menjawab, saya tidak akan menyebut diri saya seperti itu. Apa saya adalah berbagi saja, dia adalah pembagi. Saya membagikan kepada dunia apa yang telah saya pelajari, apapun nilainya bagi dunia. Keengganan Hawking mencair dalam perjalanannya yang kedua ke Korea Selatan. Jadi
perjalanan kedua ini kayaknya dia harus mengambil peran itu sebagai guru. Ciri-ciri guru besar itu memang gitu, nggak mau. Awalnya itu nggak mau. Itu biasanya ciri-ciri yang guru yang besar itu. Saya nggak usah lah, yang lain aja. Gitu-gitu. Hawking tinggal di praktek pribadi sampai berapa pasien tua meninggal. Ini dulu ya. Dia meninggalkan pekerjaannya di Mingus Mountain Residential Estate Center dan perannya sebagai psikiater yang berkunjung ke panti jompo setempat. Pada tahun 2002, ini saya di Jogja, semua tugas profesionalnya terpenuhi. Dia dari mantan ateis, menjadi agnostik, menjadi Freudian, menjadi analis, berubah menjadi psikiater ortomolekuler, menjadi asketik, dan sekarang menjadi guru spiritual. Kamu harus tulis, jangan mantan ateis. Ya mantan penjual donat, lalu menjadi akhirnya menjadi guru spiritual. Kamu harus tulis gitu. Kalau Mas Imam kan mantan penjual spare part motor, ditipu temannya ya. Terus lama-lama menjadi guru spiritual. Mestinya gitu karirmu. Nggak jadi pengangguran aja dari dulu gitu, ay. Gitu kan. Mesti meningkat hidupmu tuh. Apalagi orang Toriko. Wah, itu harus punya kewajiban dia. Bisa rusak Torikonya itu kalau banyak anggotanya yang la ilaha illallahnya hanya informatif, tidak transformatif. Bisa nama Toriko bisa buruk di mata dunia gitu. Iku kayak loh wong Toriko. Gitu-gitu. Itu bahaya kita itu ya, bahaya. Percuma itu. Lihat aja kayak loh. Wong ya, 20 tahun. Terus gitu-gitu aja dia itu. Membeku. Jadi untuk kelompok Toriko ini ya harus bergegas. Ini gimana ini kamu udah 20 tahun di sini kok enggak menyala-menyala. Minta rokok istri aja. Kan gitu ya. Harus menyala. Gak bisa enggak? Apa sih? Nggak boleh. Giliran ke surau hanya untuk, ini ada santapan kambing, kepala kambing lagi. Ini nggak bisa gitu. Harus transformasi. Harus menyala. Itu orang Toriko. Wih, menyala bangku. Iya menyala. Sana tak bisikin. Sana. Gitu. Oke ya. Kemudian dia menjadi benteng pengetahuan. Gitu. Harus menjadi benteng pengetahuan orang Toriko. Ya kan? Harus menjadi benteng pengetahuan. Itu kalau sudah menyala ilah-ilahnya, dia pasti jadi benteng pengetahuan. Hawking awalnya memulai Veritas Publishing untuk menerbitkan sendiri 2 buku pertamanya, Power versus Force dan Goodbye Scorpions. Inspirasi untuk menulis The Eye of the Eye, From Which Nothing is Hidden, yang kita baca di itu ya, muncul di sekitar perjalanan pertamanya ke Korea pada tahun 99. Sebagai cara mistik sekarang dapat dijelaskan dan dipahami oleh intelek. Dorongan dari pekerjaan ini menurut Hawking adalah untuk menggambarkan sumber kebenaran dan realitas spiritual sebagai keadaan sebagai keadaan subjektif yang kontras dengan fokus eksklusif pikiran pada realitas objektif. Kita lagi bacakan ini ya, di Kamisan. Tapi yang ikut Kamisan tuh bagi yang sudah MTLOC. Untuk melengkapi trilogi tersebut, Hawking menulis I, Reality, and Subjectivity. Nanti habis The Eye of the Eye itu kita langsung pindah ke sini ya. Pindah ke sini. Diterbitkan tahun 2003. Dalam karya ini ia melanjutkan ide-idenya dari The Eye of the Eye, menggambarkan pemahaman dan interpretasinya tentang kesadaran,
menguraikan sifat ketuhanan, hambatan untuk realisasi diri, dan berbagai jalur untuk menyadari kehadirannya. Hawking mulai mengumpulkan informasi untuk buku keempatnya pada tahun 2003 ketika dia diundang untuk berbicara di Oxford Union di Inggris. Dia dan Susan memutuskan untuk melakukan perjalanan ke dan mengkalibrasi sebagian besar katedral utama di Eropa selama perjalanan mereka. Karya Hawking yang paling produktif, Truth versus Falsehood, How to Tell the Difference, adalah pekerjaan besar yang dibutuhkan penelitian kalibrasi yang lengkap, termasuk ribuan kalibrasi yang dilakukan selama beberapa tahun. Ini nanti kita akan bacakan di new normal, ya, tapi nanti habis Lebaran lah. Mungkin Kamis depannya lagi. Kamis depan libur lah. Baru Lebaran itu kan. Truth versus Falsehood menawarkan perspektif Hawking tentang pengalaman manusia dari tingkat pencerahan tertinggi hingga tingkat kebencian dan agresi terendah. Mengenai buku ini, Hawking mengatakan pekerjaan yang akan disajikan adalah hasil seumur hidup yang didedikasikan untuk menemukan inti dan esensi kebenaran itu sendiri dan bagaimana hal itu dapat dikenali, diungkapkan, dan didefinisikan. Susan mengatakan bahwa dia pikir lengannya adalah akan jatuh dari pengujian otot yang konstan karena Hawking terus mencari untuk melakukan lebih banyak kalibrasi untuk buku itu. Ribuan lengannya Susan yang ini. Dulu Haidar lengannya hampir putus gara-gara sehari 40 orang yang nitip kalibrasi. Kemudian karena itu berbahaya ya, kram tangannya Haidar. Akhirnya saya cari cara yang nggak usah kinesiologi, pakai kilan sendiri aja. Tapi kalau kilan sendiri itu, kalau banyak itu capek loh. Harus konsentrasi. Untuk menulis tentang urusan duniawi, Hawking mulai memperhatikan berita dunia, menjadi pemburu dunia selama beberapa tahun. Dalam pemeriksaan ulangnya tentang dunia, ketika ia mulai menonton berita dan membaca surat kabar, dia mengatakan bahwa dia sangat terkejut. Berasal dari pandangan dunia tradisional yang konservatif, yaitu seorang Kristen, dibesarkan di Midwestern pada pertengahan abad ke-20, dia marah dengan ekspresi relativisme moral. Kayak orang-orang sekarang ini kan relativisme moral dan budaya yang dia temukan dipamerkan di tengah-tengah masyarakatnya. Makanya untuk kebudayaan itu harus ada pendasarannya juga, pendasaran absolutnya. Apa pendasaran absolut untuk moral dan budaya? Muhammad Rasulullah. Itu pendasaran moral dan budaya. Kalau kita mau jadikan itu sebagai aksiomatik kebudayaan. Jadi relativisme ini berbahaya. Relativisme adalah pandangan bahwa segala sesuatu tergantung pada konteks subjeknya gitu loh. Jadi relatif. Kalau suka ya suka, kalau enggak ya enggak. Wah. Makanya kalau besok-besok ya kalau Muna jadi besar gitu, enggak harus pendasaran diri harus absolut. Ilallah, pendasaran budaya orang itu harus absolut. Muhammad Rasulullah. Biar nggak jatuh, masyarakat itu nggak jatuh ke relativisme moral dan budaya, bahaya nanti. Apalagi ada turis-turis, wah besok-besok kalau turis datang ke Muna, tes TOEFL dan hargai pendasaran budaya. Kalau pendasaran aku ya terserah kamu, tapi ya hargai pendasaran budaya. Jangan kamu datang ke sini bawa nature akumu kan, ya pulang ke kampungmu kalau gitu, gitu kan. Harus seperti itu. Kita nggak bisa itu hidup relatif tuh nggak bisa. Gimana mau relatif?
Secara ekstrim, seorang relatif budaya dapat menyimpulkan bahwa semua realitas hanya didasarkan pada keinginan dan perubahan budaya. Hawking membanggakan dirinya sebagai seorang absolutis, kebalikan dari seorang relativis yang lebih parah dan nihilis. Yang enggak, sudah benar itu kita sahadatnya, itu sahadat absolut untuk aku dan absolut untuk orang. Kalau enggak kita jatuh ke relativis dan kita jatuh ke nihilis. Jangan mau. Itu absolutis itu 650. Menandakan sudut pandang yang tercerahkan. Sementara relativisme itu 180 mewakili konsep destruktif. Dia menulis, semua kebenaran ada dengan sendirinya, total, lengkap, dan mencakup segalanya, tanpa lokasi, durasi, atau bagian. Oke, itu dulu ya. Sampai sini udah mau berbuka ini. Selamat berbuka puasa. Nanti kita lanjut malam aja ya, Mas Camim ya. Saya kayaknya nggak ada jadwal ini. Kita lanjut malam. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Aswad. Terima kasih teman-teman. Insya Allah kita lanjut nanti malam ya, habis tarawih. Terima kasih, kita bertemu nanti. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka.